Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini 21 Juli, Kamis dalam Pekan Biasa ke-16. Bersama saya Romo Dwi Joko dari Seminari Tinggi Providensia Dei Surabaya, kita akan bersama-sama merenungkan bacaan dari Injil Matius, bab 13, ayat 10 sampai dengan 17. Mari sejenak kita membuka hati untuk bersama-sama berdoa serta mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah kasih-Mu. Hari ini Engkau mengajak kami agar kami tidak bertekar hati terhadap sabda-Mu, melainkan membiarkan diri diubah oleh sabda, sehingga kami dapat mencapai kebahagiaan orang beriman. Bantu kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami boleh membuka hati kami terhadap taburan sabda-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara, Yesus memang senang mengajar menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Padahal kita tahu bahwa tidak semua orang mampu untuk memahami bahasa perumpamaan. Maka murid-muridnya juga heran, bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Tentu saja murid-murid ingin supaya sebisa mungkin Yesus mengajar dengan bahasa-bahasa yang lugas, supaya banyak orang menjadi muridnya. Tetapi mengapa Yesus mengajar orang-orang banyak itu dengan perumpamaan? Yesus menjawab pertanyaan para murid dengan mengatakan bahwa perumpamaan menegaskan sifat rahasia kerajaan Allah. Hanya orang tertentu yang dapat memahaminya, yakni mereka yang membuka hati untuk dibentuk menurut kehendak Allah. Allah memang berinisiatif dan manusia menanggapinya dengan iman. Inisiatif Allah mutlak diperlukan untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah dan membimbing manusia agar memberikan tanggapan terhadap pewartaan kerajaan Allah dengan iman.
Maka bagi orang yang membuka hati akan terjadi proses bertanya, mencari, dan memperoleh tuntunan, dan kemudian aktif mengimani. Sehingga terjadilah pertumbuhan rohani yang signifikan. Sebaliknya, perumpamaan itu akan membuat orang yang tidak mau berproses, orang yang hanya menerima secara mentah saja, atau bahkan yang tetap tegar hati, akan semakin mengalami kebutaan rohani berkelanjutan. Dan tentu saja kerajaan surga semakin tertutup baginya. Para murid memang menyatakan ketidakmengertian mereka kepada Yesus, sehingga Yesus memberi penjelasan dan menerangi hati mereka. Langkah iman inilah yang membuat mereka memperoleh pengertian. Memang para saudara, kita bisa melihat bahwa meskipun orang itu berada di tempat ibadah yang sama, seagama, atau bacaan kitab sucinya sama, atau mendengarkan khotbah dari pengkhotbah yang sama, namun ini tidak menjamin pengertian yang sama bagi setiap orang yang mendengarnya. Tergantung bagaimana masing-masing membuka diri, merespon, menanggapi, mau mencari, memohon rahmat tuntunan dan bimbingan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang akan dinyatakan bagi setiap orang yang memang mau membuka hati, mau menerimanya dengan iman. Bagaimana dengan kita? Semoga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mau diterangi hati kita, mau membuka diri, mencari, mau mengolah dan berproses, sehingga kita sungguh-sungguh akan mengalami rahmat berlimpah, mengalami pengertian iman yang semakin mendalam, dan hidup rohani kita semakin bertumbuh dan berkembang. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam diri-Mu nampak nyata kehadiran Allah bagi kami. Jadikanlah kami penuh perhatian dan terbuka, agar kami dapat memandang dan memahami Engkau, meskipun kami tidak melihat-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.